Pernahkah Anda merasa terlalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda? Ini adalah pengalaman umum yang dapat mengikat kita pada persetujuan eksternal dan mengalihkan kita dari jalan yang sebenarnya. Hari ini, kita akan membahas mengapa perhatian terhadap validasi eksternal ini dapat mencengkeram kita, dan bagaimana kita dapat mengembangkan kehidupan yang benar-benar mencerminkan diri kita sendiri melalui prinsip-prinsip kemandirian yang berakar dalam filosofi Stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Filsafat ini tidak hanya tentang memastikan bahwa tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai pribadi Anda, tetapi juga tentang menerima dan beradaptasi dengan kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan, dengan cara yang menjaga kedamaian batin Anda. Perjalanan menuju kemandirian adalah transformatif. Hal ini tidak hanya mengurangi stres dan meningkatkan pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas psikologis Anda, yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan hidup dengan sikap tenang. Pendekatan ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana tekanan masyarakat dan keinginan untuk validasi media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi keyakinan dan tindakan pribadi. Dengan menumbuhkan rasa diri yang kuat dan mengabaikan persetujuan eksternal, Anda dapat mencapai kehidupan yang benar-benar otonom dan memuaskan. Jika Anda menghargai wawasan dan diskusi yang kami bagikan di sini, saya memiliki permintaan sederhana dari Anda. Silakan tekan tombol berlangganan. Ini sangat membantu dan memastikan Anda tidak akan melewatkan konten seperti ini. Dan ingat, jangan lewati bagian manapun dari video ini, karena setiap bagian dibuat untuk membantu Anda membangun diri yang lebih kuat dan mandiri. Bagian 1. Esensi kemandirian. Di jantung setiap keputusan yang kita buat dan setiap langkah yang kita ambil, ada pilihan, mengandalkan diri sendiri atau bersandar pada harapan dan persetujuan orang lain. Ini adalah tarian halus antara individualitas dan konformitas yang membentuk jalan hidup kita dengan cara yang mendalam. Mengandalkan diri sendiri bukan hanya tentang menyendiri atau melakukan segala sesuatunya sendiri. Ini tentang menjadi diri Anda yang sebenarnya, selaras dengan nilai-nilai, tujuan, dan keinginan Anda sendiri. Ini tentang menciptakan kehidupan yang beresonansi dengan diri Anda yang terdalam. Mari kita pertimbangkan tokoh sejarah yang mewujudkan sifat ini pada tingkat yang luar biasa. Ralph Waldo Emerson. Esai Emerson tentang kemandirian adalah advokasi yang bersemangat bagi individu untuk mempercayai diri mereka sendiri dan mengikuti naluri serta ide mereka, daripada menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Karyanya telah menginspirasi banyak orang untuk melihat ke dalam dan menemukan potensi unik mereka, bukan mencari validasi keluar. Ini adalah inti dari kepercayaan diri, memanfaatkan sumber daya sendiri untuk menempa jalan ke depan. Relevansi kemandirian meluas jauh melampaui esai sejarah dan ajaran filosofisnya. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di tempat kerja, seorang individu yang mandiri menavigasi tantangan dan perubahan dengan rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi. Mereka tidak menunggu arahan di setiap kesempatan. Mereka proaktif, seringkali menemukan solusi sebelum masalah menjadi besar. Sifat proaktif ini tidak hanya mengarah pada pertumbuhan pribadi, tetapi juga menjadikan mereka anggota tim yang sangat berharga. Dalam hubungan pribadi, kemandirian mungkin terwujud sebagai kemampuan untuk mempertahankan batasan yang sehat, mengetahui kapan harus berkata tidak, atau kapan harus mundur dan memberi orang lain ruang untuk tumbuh secara mandiri. Bayangkan seorang orang tua melihat anaknya berjuang sedikit dengan teka-teki yang rumit. Alih-alih langsung bergegas membantu, orang tua tersebut menunggu, memberi anak kesempatan untuk menyelesaikannya sendiri. Hal ini menumbuhkan kemandirian dan ketahanan pada anak dan merupakan demonstrasi praktis dari kepercayaan diri dari keduanya. Namun, kepercayaan diri tidak berarti menolak semua bentuk bantuan atau komunitas. Ini tentang mengetahui bahwa sementara orang lain dapat memberikan dukungan, tanggung jawab atas keputusan dan hasil keputusan kita ada di tangan kita. Ini tentang tidak membiarkan hidup kita ditentukan oleh rasa takut akan penolakan atau kegagalan. Misalnya, pertimbangkan seseorang yang memilih jalur karier yang tidak konvensional tetapi sangat memuaskan bagi mereka, meskipun teman atau keluarga mereka tidak memahami atau mendukung pilihan mereka pada awalnya. Keputusan ini didorong oleh kepercayaan diri, yang tidak hanya akan menghasilkan kepuasan pribadi, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti panggilan sejati mereka.
Selain itu, kepercayaan diri membekali kita untuk menangani pasang surut kehidupan dengan lebih efektif. Ketika tantangan muncul, orang yang percaya diri akan melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk menavigasi situasi. Mereka mempercayai kemampuan mereka untuk beradaptasi dan belajar, bahkan dalam kondisi yang buruk. Ini bukan berarti mereka tidak merasa ragu atau takut, tetapi mereka tidak membiarkan perasaan ini menggagalkan mereka dari pilihan mereka. Pengusaha yang memulai bisnis berdasarkan visi yang unik menunjukkan bahwa jalan menuju kewirausahaan penuh dengan ketidakpastian dan kemunduran. Namun, kemandirian pengusaha adalah keyakinan mereka terhadap visi dan kemampuan mereka yang mendorong mereka maju. Mereka siap untuk membuat keputusan yang berisiko atau tidak populer, teguh pada keyakinan, dan menerima tanggung jawab penuh atas hasilnya. Dalam merangkul kemandirian, kita juga belajar untuk mempercayai perjalanan kita, memahami bahwa setiap langkah maju atau mundur memberikan pelajaran berharga. Kepercayaan pada proses ini meningkatkan ketahanan kita, memungkinkan kita untuk bangkit kembali dari kemunduran dengan lebih mudah dan percaya diri. Kemandirian lebih dari sekadar keterampilan. Ini adalah cara hidup yang menumbuhkan keaslian sejati. Ini tentang membuat pilihan hidup yang selaras dengan keyakinan terdalam Anda dan menjadi arsitek takdir Anda sendiri. Bagian 2. Menumbuhkan kemandirian. Menumbuhkan kemandirian mirip dengan merawat tanaman. Dibutuhkan kesabaran, kondisi yang tepat, dan sedikit perawatan harian. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkannya dalam diri kita? Dimulai dengan merangkul pola pikir pertumbuhan dan peningkatan berkelanjutan. Pola pikir pertumbuhan adalah istilah yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck, yang memberitahu kita untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kita, daripada sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Perspektif ini merupakan dasar dalam membangun kemandirian karena mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan baru. Salah satu langkah pertama menuju pengembangan kemandirian adalah belajar untuk mempercayai insting dan penilaian Anda. Hal ini bisa sesederhana memilih makanan di restoran berdasarkan apa yang benar-benar ingin Anda makan, daripada terpengaruh oleh pilihan atau ulasan teman. Hal ini mungkin tampak sepele, tetapi setiap keputusan kecil yang menghormati preferensi sejati Anda akan memperkuat kepercayaan Anda pada naluri Anda sendiri. Dalam menetapkan tujuan pribadi adalah aspek penting lainnya. Tujuan ini tidak boleh sembarangan, tetapi harus benar-benar sesuai dengan apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Apakah itu mempelajari keterampilan baru, meningkatkan kesehatan Anda, atau memajukan karier Anda? Misalnya, jika Anda selalu tertarik dengan fotografi, tujuan untuk mengambil foto setiap hari atau mendaftar di kelas fotografi bisa menjadi langkah menuju kemandirian Anda. Anda tidak hanya mengembangkan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan rasa pencapaian dan kemandirian dalam proses pembelajaran Anda. Refleksi diri memainkan peran penting dalam mengembangkan kemandirian. Ini melibatkan pengambilan stok pengalaman dan keputusan yang telah Anda buat secara teratur. Ini bukan tentang berkutat pada kesalahan masa lalu, tetapi tentang memahami apa yang mendorong tindakan Anda dan bagaimana Anda dapat menyelaraskannya lebih dekat dengan nilai dan tujuan pribadi Anda. Metode praktis untuk ini adalah dengan membuat jurnal, di mana Anda tidak hanya mencatat kejadian, tetapi juga menuliskan perasaan, reaksi Anda, dan apa yang Anda pelajari dari setiap hari. Membangun jaringan pendukung sambil menjaga kemandirian Anda juga merupakan kunci. Ini tidak berarti bergantung pada orang lain untuk memecahkan masalah Anda, tetapi lebih baik menjalin hubungan dengan individu yang mendorong otonomi Anda dan menghormati batasan pribadi Anda. Misalnya, mentor dalam lingkungan profesional yang mendorong Anda untuk membuat keputusan sendiri dan mendukung Anda dari pinggir lapangan dapat membantu Anda memperkuat kepercayaan diri Anda dalam menavigasi tantangan karier. Terlebih lagi, kepercayaan diri melibatkan pengelolaan emosi dan respons Anda terhadap keadaan eksternal. Ini tentang memahami bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan setiap aspek hidup Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi. Ini bisa berupa mengelola kekecewaan dengan cara yang konstruktif, seperti menyalurkan energi dari kemunduran di tempat kerja ke dalam pengembangan proyek atau strategi baru, daripada membiarkannya merusak kepercayaan diri dan harga diri Anda. Berlatih mindfulness adalah cara lain untuk mengatasi kekecewaan.
Jalan menuju peningkatan kemandirian adalah kesadaran yang mengajarkan Anda untuk hadir di masa sekarang, yang mempertajam kemampuan Anda untuk membuat keputusan berdasarkan realitas saat ini, daripada ketakutan masa lalu atau kecemasan masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti meluangkan beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi, yang memusatkan perhatian Anda dan menjernihkan pikiran, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Terakhir, merangkul tantangan sebagai jalan menuju pertumbuhan sangat penting. Setiap tantangan yang Anda hadapi dan lalui dengan sukses membangun kepercayaan diri pada kemampuan Anda dan ketergantungan Anda pada diri sendiri. Pertimbangkan proses belajar untuk mengemudikan tugas yang pada awalnya tampak menakutkan. Seiring berjalannya waktu, saat Anda berlatih dan belajar untuk mengemudikan mobil sendiri, tindakan mengemudi menjadi simbol kemandirian dan kepercayaan diri. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat yang memberdayakan Anda untuk hidup secara autentik dan membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi terdalam Anda. Bagian 3, langkah praktis menuju otonomi. Memperoleh otonomi dalam hidup kita seperti memulai perjalanan solo yang penuh petualangan. Itu mengasyikkan, sedikit menakutkan, tetapi pada akhirnya bermanfaat. Ini tentang menegaskan kemandirian Anda dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadi Anda. Jadi, bagaimana kita secara praktis merangkul perjalanan menuju otonomi ini? Mari kita jelajahi beberapa langkah yang dapat dilakukan siapapun untuk memupuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dimulai dengan dasar-dasar. Belajar untuk menghabiskan waktu sendirian adalah hal yang sangat penting. Kesendirian bukanlah tentang kesepian. Ini tentang menikmati kebersamaan dengan diri sendiri dan masuk ke dalam berhubungan dengan pikiran dan perasaan Anda tanpa gangguan eksternal. Ini bisa berarti menyisihkan waktu setiap hari untuk kegiatan yang Anda nikmati sendiri, seperti membaca, berkebun, atau bahkan memasak. Misalnya seseorang mungkin memutuskan untuk memulai hobi solo seperti hiking atau melukis, yang memungkinkan mereka untuk berefleksi dan membuat keputusan secara mandiri, memperkuat rasa diri mereka. Selanjutnya, menetapkan batasan pribadi yang jelas adalah penting untuk kemandirian. Ini berarti belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan yang menguras energi atau bertentangan dengan prioritas Anda. Menetapkan batasan mungkin terlihat seperti menolak undangan ketika Anda butuh waktu untuk mengisi ulang tenaga, atau mengatakan tidak pada tanggung jawab tambahan di tempat kerja ketika piring Anda sudah penuh. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak hanya melindungi waktu dan energi Anda, tetapi juga membangun rasa hormat terhadap kebutuhan dan keinginan Anda yang penting untuk kemandirian. Mencoba pengalaman baru adalah langkah kunci lainnya. Melangkah keluar dari zona nyaman Anda dapat secara signifikan meningkatkan kemandirian Anda dengan memaparkan Anda pada perspektif yang berbeda dan tantangan. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti bepergian ke tempat baru sendirian, atau mengikuti kelas dalam mata pelajaran yang sedikit Anda ketahui. Setiap pengalaman baru merupakan landasan kepercayaan diri dan kemampuan Anda untuk menangani berbagai situasi sendiri. Mempraktikkan perawatan diri juga sangat penting dalam pencarian otonomi. Praktik perawatan diri yang efektif membantu Anda menjaga hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Ini dapat mencakup rutinitas yang meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional, seperti olahraga teratur, diet seimbang, tidur yang cukup, dan latihan kesadaran. Dengan menjaga kesehatan Anda memastikan bahwa Anda berada dalam kondisi terbaik yang secara alami meningkatkan kemampuan Anda untuk membuat keputusan otonom. Mempertahankan gaya hidup aktif tidak hanya membuat Anda tetap bugar secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental Anda. Aktivitas seperti yoga, jogging, atau bahkan kelas dansa meningkatkan tingkat energi Anda dan suasana hati, yang sangat penting untuk menjaga motivasi yang dibutuhkan untuk kemandirian. Aktivitas fisik dapat menjadi mediator kemandirian yang kuat, karena seringkali melibatkan penetapan tujuan pribadi dan bekerja untuk mencapainya secara mandiri. Kemandirian bukan tentang menangani segala sesuatunya sendiri, tetapi tentang mengetahui kapan dan bagaimana mencari bantuan, mampu mengartikulasikan kebutuhan Anda dengan jelas kepada orang lain, tanpa keraguan adalah indikator kuat dari pemahaman dan kepercayaan diri. Misalnya, seseorang mungkin meminta bantuan dalam mempelajari keterampilan baru yang akan memajukan karier mereka, yang merupakan langkah proaktif menuju pertumbuhan pribadi. Terakhir, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan sangat penting untuk otonomi.
Ini melibatkan evaluasi pilihan, mempertimbangkan hasil potensial, dan membuat pilihan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Ini tentang mengambil tanggung jawab atas arah hidup Anda tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari orang lain. Saat Anda berlatih membuat keputusan sendiri, dari pilihan sehari-hari seperti apa yang akan dimakan atau dikenakan, hingga keputusan hidup yang signifikan tentang karier atau hubungan, Anda memperkuat rasa kemandirian Anda. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah praktis ini ke dalam hidup Anda secara bertahap membangun fondasi yang kuat untuk otonomi, memberdayakan Anda untuk menjalani kehidupan yang ditentukan oleh nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip Anda. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menegaskan kemandirian Anda dan membuka jalan menuju kehidupan yang memuaskan dan diarahkan sendiri. Bagian 4. Dampak pada hubungan dan komunitas. Otonomi tidak hanya membentuk kehidupan kita, tetapi juga meriak keluar untuk menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar kita, mempengaruhi hubungan kita dan peran kita dalam masyarakat. Merangkul kemandirian tidak berarti mengisolasi diri sendiri, melainkan menumbuhkan rasa diri yang kuat yang secara signifikan dapat meningkatkan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi pada masyarakat kita. Dalam dinamika keluarga, orang tua yang menumbuhkan kemandirian tidak hanya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan dalam mengambil keputusan. Hal ini akan menghasilkan hubungan keluarga yang lebih sehat, di mana setiap anggota keluarga saling menghormati dan menghargai individualitas masing-masing serta batasan satu sama lain. Orang tua yang otonom cenderung lebih percaya kepada anak-anaknya untuk membuat keputusan sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri pada generasi muda. Di tempat kerja, individu yang otonom seringkali membawa inovasi dan efisiensi tingkat tinggi ke dalam tim mereka. Termotivasi secara mandiri, mereka membutuhkan lebih sedikit pengawasan dan mahir dalam pemecahan masalah yang dapat menginspirasi rekan kerja untuk mengadopsi kebiasaan serupa. Dengan menetapkan batasan pribadi yang jelas, mereka berkontribusi pada budaya saling menghormati dan komunikasi yang jelas dalam tim. Misalnya, seorang karyawan yang secara diplomatis namun tegas menolak lembur yang berlebihan, tidak hanya menegaskan batasan mereka sendiri, tetapi juga menyoroti pentingnya keseimbangan kehidupan kerja bagi rekan-rekan mereka. Dalam hubungan romantis, menjaga kualitas pribadi sangat penting untuk menjaga dinamika hubungan yang sehat. Pasangan yang menjaga kualitas pribadi mereka cenderung tidak terlalu bergantung satu sama lain untuk mendapatkan dukungan emosional atau kepuasan pribadi yang dapat mencegah ketergantungan dan kebencian yang sering ditimbulkannya. Pasangan seperti itu menghormati minat dan persahabatan di luar hubungan yang memperkaya kehidupan bersama mereka dengan membawa beragam pengalaman dan perspektif. Dampak dari kemandirian meluas ke keterlibatan komunitas yang lebih luas. Individu yang otonom seringkali lebih proaktif dalam komunitas mereka karena mereka didorong oleh nilai-nilai internal dan keyakinan. Daripada keinginan untuk mendapatkan persetujuan atau penghargaan, mereka lebih cenderung untuk menjadi sukarelawan, berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, atau memimpin proyek-proyek komunitas karena mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan mereka. Keterlibatan mereka biasanya ditandai dengan komitmen untuk perbaikan dan inovasi yang sejati, daripada sekadar memenuhi kewajiban atau mendapatkan kedudukan sosial. Terlebih lagi, contoh yang diberikan oleh individu yang mandiri dapat menjadi transformatif dalam suatu komunitas. Mereka menunjukkan bahwa keterlibatan yang aktif dan bijaksana adalah hal yang berharga dan dapat dicapai. Misalnya, pertimbangkan seorang pemimpin komunitas yang mengorganisir pembersihan lokal atau inisiatif daur ulang, bukan karena itu pekerjaan mereka, tetapi karena mereka benar-benar peduli terhadap lingkungan mereka. Tindakan dan dedikasi mereka dapat menginspirasi orang lain untuk memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk komunitas mereka, sehingga menumbuhkan budaya partisipasi dan saling menghormati. Otonomi juga memungkinkan kita untuk menavigasi kompleksitas masalah sosial modern dengan berpikir secara mandiri dan tidak hanya mengikuti mayoritas. Individu yang otonom mendorong keberagaman pemikiran dalam komunitas mereka yang dapat mengarah pada diskusi yang lebih kuat mengenai isu-isu penting, mulai dari reformasi pendidikan hingga kebijakan lingkungan. Hal ini menumbuhkan lingkungan komunitas di mana berbagai perspektif didengar dan dihargai.
Memelihara otonomi kita memperkaya hubungan pribadi kita dan meningkatkan interaksi komunitas kita, memberdayakan kita untuk hidup secara autentik dan berkontribusi. Melalui otonomi, kita tidak hanya menemukan pemenuhan pribadi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan bersemangat. Bagian 5. Mengatasi tantangan. Kemandirian adalah perjalanan yang bermanfaat, namun bukan tanpa hambatan dan rintangan. Saat kita berusaha untuk menumbuhkan rasa otonomi yang kuat, sangat penting untuk mengenali dan menavigasi tantangan yang mungkin timbul. Dengan memahami hambatan potensial ini, kita dapat lebih memperlengkapi diri kita untuk mempertahankan jalan kita menuju kemandirian pribadi. Salah satu tantangan umum adalah ketakutan akan isolasi. Saat kita mengejar gaya hidup yang lebih otonom, mungkin ada kekhawatiran tentang terputusnya hubungan dengan orang lain. Hal ini terutama berlaku dalam budaya di mana saling ketergantungan adalah norma. Memilih jalan yang mengandalkan diri sendiri terkadang dapat disalahpahami sebagai penolakan terhadap ikatan komunitas atau keluarga. Misalnya, seseorang yang menolak pertemuan keluarga untuk mengerjakan proyek pribadi mungkin menghadapi kritik atau kesalahpahaman dari orang-orang terkasih yang melihat keputusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak peduli atau egois. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas tentang kebutuhan dan tujuan Anda. Meyakinkan orang lain bahwa mencari otonomi tidak berarti memutuskan hubungan, tetapi lebih kepada memperkuat diri sendiri untuk terlibat lebih bermakna dengan mereka.